Komedian Indonesia terbaik yang sudah keliling Indonesia. Luar biasa. Ternyata kemanapun saya pergi ada Manado di situ sayang. Aduh, ternyata di Manokwari banyak. Mana orang Manado? Asik. Jangan pulang semua Desember saya. Kalau cuma bawa 10 juta kurang itu beb. Saya orang Manado, kalau Desember nggak pernah pulang Manado, karena kalau pulang Manado, aduh, tergenapilah Matius 1 ayat 1 sampai 27 silsilah kelahiran Kristus. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub. Jadi semua mengaku mongol pe saudara, oma pe ade pe anak, oma pe kakak pe anak, sabar rumah begini. Dulu menapi oma dan kita pe oma sama-sama perang, semua mengaku saudara karena so artis. Tetapi Bapak Ibu, saya kasih tahu buat Bapak Ibu, proses saya menjadi artis tidak segampang yang orang bayangkan. Saya 9998 ke Jakarta, target utama mau sekolah pendeta. Papa saya adalah direktur APDN Sulawesi Utara. Mongol Papi jabatan terakhir di provinsi asisten 3. Ditarik oleh Pak Habibie ke Jakarta untuk dipersiapkan menjadi dirjen dalam negeri, tetapi Tuhan berkehendak lain. Kita Papa lantik hari Senin, meninggal hari Kamis. Jadi katut santai itu. Kakak pertama anggota DPR RI, kakak kedua kerja di Bank Sulutgo, mongol artis. Dari 3 bersaudara yang paling kaya kita. Jadi saya adalah stand up komedian asli dari Sulawesi Utara yang sampai hari ini masih warawiri. Hari ini saya ada di Manokwari, besok pagi harus balik ke Jakarta karena jam 12:10 saya harus terbang ke Yogyakarta. Ada pelepasan taruna di Akmil di Magelang. Pulang dari Magelang, pulang dari Jogja langsung ke Jakarta karena harus terbang ke Manado jam 9.40. Ada bisa sambut Kapolres Bitung. Di Bitung balik lagi ke Jakarta di besok. Jadi mongol untuk bulan-bulan ini tinggal di pesawat. Jadi kalau ngoni tanya mongol alamat di mana, Batik Air kursi 3 Alfa. So di situ kita duduk. Jadi terus tadi kan hari ini kita mengalami musibah kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Mongol cuman menghimbau buat teman-teman yang saudara-saudara yang ada pada malam hari ini, ayo sama-sama kita mendukung pemerintah. Sebaiknya tidak usah muatin foto atau apapun tentang kasus Lion Air di media sosial kita, karena takutnya itu bisa hoax. Karena ada beberapa video yang masuk ternyata itu bukan kecelakaan pesawat yang sekarang, itu beberapa tahun yang lalu. Nah, sedangkan pemerintah sekarang sedang membasmi yang namanya hoax. Alkitab berkata Ulangan 20 ayat 19, janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Berarti Tuhan pun larang ngoni bakar lota. Gitu. Alkitab kan so bilang janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Orang Manado bilang bika, bibir Carlota. Ini boleh lihat ibu satu pakai cincin 2 ribut di belakang, aduh di belakang dong ya. Sampai Tuhan datang bapak gitu terus tong pehidup. Yuk sama-sama torang menjadi warga negara yang baik. Besok tolong akan pilpres, siapa yang terpilih jangan ribut orang. Setuju? Mana mau pilih siapa, mau pilih nomor 1 kek, mau pilih nomor 2, itu adalah urusan dan tanggung jawab Anda. Mar jangan bikin hoax, karena itu Tuhan marah. Karena hoax nanti cenderung fitnah, Tuhan larang fit. Dalam hukum boleh masuk penjara, sama dulu potong lidah. Ngoni mau pilih mana? Kita jangan, kita pekerja kasihan bermain lidah. Kasihan kita, kasihan ini kalau so baptis kasihan mulu belum masuk. Jadi kasihan orang baptis ikan mas, badang masuk mulu di luar. Jadi ada orang bilang mongol baptis ulang jo sewa kolamnya usah jo sayang. Wastafel jadi orang kok cuman mulu gitu. Saya adalah stand up comedy
satu-satunya di Indonesia yang pernah tampil di dua presiden Indonesia, dari Pak SBY dan Pak Jokowi. Saya adalah stand up komedian yang pernah sering diundang makan siang di Istana Negara, dan baju ini adalah baju yang pertama kali saya ketemu dengan Pak Presiden Jokowi di pinggir jalan. Jadi ini mau lelang. Nyandak katuh. Ndak kasih masuk kita mau telanjang. Jangan. Saya tahun kemarin diundang kembali, tahun ini diundang lagi ke istana. Mongol menolak, bukan sombong saya. Stres kalau makan di istana. Lebih sadap makan di sini. Ngana mau tambah 2 kali boleh. Di istana siapa berani tambah? Orang sampai siang protokoler bunyi, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Bapak keluar, kita selamat siang Pak, sehat Pak. Tahu-tahu Pak Jokowi bilang, ayo kita makan bersama. Yang punya rumah beliau, yang ambil nasi paling pertama beliau. Dia ambil nasi 1 leper, dia berbagi 2. Stres kita di belakang, oh Tuhan sadiki kan. Sayang, makan di istana bukan beras 4.000 1 liter sayang. Itu pasti beras terbaik. DP ayamnya mungkin ayam mati 3 hari lalu. Nah mungkin sayang, itu kualitas top, pasti yang terbaik. Ini dia ambil nasi setengah leper, dia berbagi 2. Saya sebagai orang Manado stres. Oh Tuhan, mau tahu di mana nih ikan? Sorry, saya orang Manado. Kami di Manado kalau ada acara pesta, yang kami ambil paling pertama itu ikan. Karena ikan cepat habis. Jadi ambil ikan baru tutu nasi. Nah ini di istana ambil ikan tutu nasi, nyata tutu karena nasinya cuma setengah. Nah ini mau tutu bagaimana Tuhan? Kayak di belakang teman bilang, Ngol ambil 2 centong, ambil 2 lep. Oh, kalau soal makan sayang Manado nyak mau kalah. Hidup mati pesta orang. Jakarta Krismon, Indonesia Timur Kristus menolong. Iya toh. Orang lain kesusahan, orang di Manado sana, aduh, pesta terus. Saya orang hidup dari dia lahir sampai dia mati pesta. Mongol teman bilang ambil 2 centong, Mongol ambil 2 leper. Pas leper pertama ya ada pergerakan, oh berarti boleh. Mongol pe ambil leper kedua, rupa ada AK-67 di kokang. Langsung tasnya pulang daripada mati gara-gara nasi. Biar saya ini di istana ini untuk, tapi itu adalah pengalaman paling indah yang tidak pernah Mongol pikir. Jujur, dengan kondisi muka seperti ini, untuk ukuran Indonesia, muka Mongol adalah muka kriminal. Ya tuh, kalau teman-teman kepolisian so tahu Mongol pemuka paling pasal 363 KUHP, gitu. Pencurian di siang hari, jambretan, nyak cocok pemerkosaan, nyak cocok muka begini, nyak cocok palingnya kasusnya pencurian ke siang. Tetapi satu hal yang pasti, kalau Tuhan yang atur, nggak ada satu manusia yang bisa membantah. Betul? Betul? Jadi Bapak Ibu percaya jumpa Tuhan. Mongol jujur, semalam di Jakarta jam 10 malam, masuk ke jam 11 saya telepon Juanita, saya bilang, Dek, Kak Mongol nggak jadi berangkat, soalnya gelap sekali, terus ada petir, jadi agak sedikit parno. Oh Tuhan, ciri dari kalapa yang cuma 2 meter meninggal, apalagi 35.000 meter dobet. Sebab pikir toh, tapi Mongol diingatkan Tuhan, orang yang sayang nyawa akan kehilangan nyawanya. Betul? Jadi Mongol melangkah dengan pasti. Kalau memang Tuhan mau panggilnya, usah tunggu naik pesawat, minum air putih pasti gen. Jadi Bapak Ibu pingin umur panjang, ingin umur panjang, coba angkat tangan yang ingin umur panjang. Bapak Ibu tahu rahasia umur panjang? Budek. Orang Manado bilang pongo. Kenapa? Karena orang budek dipanggil Tuhan nyak dengar. Ya toh, Mongol oma di Manado mati 106 karena dia pongo. Saudari 70 Tuhan so panggil, Yohana, Yohana,
Malaikat bilang, bos pongo dia, aduh mati. Jadi ternyata pong itu umur panjang. Tapi satu hal yang pasti sampai hari ini saya masih berkarya. Besok ada undangan dari Danjen TNI, beliau bintang 3 Pak Aan Kurnia. Saya adalah stand up komedian yang paling pertama tembus TNI 2012. Saya menghibur Kepala Staf TNI Angkatan Laut waktu itu Laksamana Pak Marsetio. Sampai hari ini saya udah pernah menghibur Pak Gatot, saya udah pernah menghibur Pak Kapolri dari masih bintang 2 sampai sekarang. Don tanya, kok bagaimana Mongol? Semua aman, terkendali, yang ada orang dusu. Ya tuh. Soalnya banyak stand up komedian abang-abang terhormat sekarang berakhir dikejar-kejar pihak berwajib. Kenapa? Karena melanggar etika yang udah ditetapkan. Saya orang Manado, saya belum pernah bawa materi tentang orang Batak. Orang Manado jo sayang, karena kita orang sana. Kita tahu Manado kelakuan sayang. Ya tuh, semua dekat Desember 5 jari 7 cincin. Tanggal 10 Januari semua antri di Pegadaian. Soalnya mau bayar utang, ada beli beras, ada beli babi 2 kilo. Yaitu orang tanya, Mongol kenapa orang Kristen suka makan babi? Ini hanya khusus yang makan babi. Kenapa kekristenan harus makan babi? Karena Yesus mengusir setan di Gerasa. Itu setan masuk di mana? Berarti babi ada apa? Mana makan babi, mana makan apa? Makan babi makan setan. So itu di mana kota makan babinya ada setan muncul. Karena setan babi itu orang di Manado nggak pernah ternyesot, nggak pernah ada pocok. Karena coba pikir, jangan kantoran tompe oma don ceke. Gitu kalau mau soal kita mati soal makan, saya boleh jujur, Mongol Oma beneran meninggal 106 10 hari. Ini dari mama pe papa, dari mama pe mama umur 100 tahun pas. Tiup lu kue ulang tahun, orang Sangir Mongol Oma, dia bilang Oma mau tidur nih, jangan ganggu. Ternyata beliau dipanggil Tuhan. 100. Mongol tanya apa rahasianya boleh sampai 100. Oma bukan dia jawab, dia balik tanya. Oma mau tanya apa? Oma hidup sama perang. Oma lagi buang air, tahu-tahu ada bom. Oma mau cebok kalari. Coy, tak 1912 lagi perang, ya toh lagi buang air, tahu-tahu ada bom. Sekarang mau tanya Pangoni, Oma mau cebok kalari. Dan Oma Mongol ternyata lari saya. Dia bilang, ih Oma jorok. Biar jorok yang penting muncul ngana. Karena kalau Oma bacebok Belanda tembak matinya ada penerus. Di satu sisi ada benernya Bapak Ibu. Terus cuma permasalahan Mongol tanya, kok bagaimana Oma cuci? Bikin Oma lagi buang air, terusnya ada cuci, Oma lari. Terus sampai di ujung Oma cuci bagaimana? Oma cuma menjawab begini, sayang, selama ada daun pisang semua aman terkendali. Sayang, kita boleh jujur ya, kita pernah coba waktu Jamnas Pramuka di Cibubur pakai daun pisang. Tuhan, 1 lembar tarabe, 3 lembar tarabe, sampai 15 lembar koyak semua tarabe tak bukain. Kita langsung lihat berarti ini Oma dulu berapa lembar. Dan masalahnya kita orang Indonesia ada apa-apa kena di tangan, di jari, pasti dicium. Betul kan? Ih, kenapa dicium? Itu so tahu tadi tak kena daun pisang dan. Aduh. Tapi santai. Saya punya teman ini bapak-bapak yang sebelah sini, pasti bapak-bapak pejabat tahu kami di Jakarta standar hidup itu standar hidup sehat. Tidak sembarang gorengan yang kami makan.
Nggak boleh makan gorengan yang digoreng pakai minyak ini, nanti akan jadi begini, akan kena kanker. Yang boleh makan ini harus jangan makan nasi putih Mongol, bagus nasi merah. Kita langsung bilang, oh nih bodoh, lebih sedap nasi kuning. So lengkap ya, ada ikan, ada telur, kok cuma nasi merah nggak sedap. Itu mau ngapain, mau ribet? Orang belajar sejarah, Jenderal Sudirman Kasihan diprediksi meninggal cuma 2 minggu usianya karena mengidap penyakit TBC. Tetapi kalau Tuhan izinkan dia meninggal sesuai rekomendasi dokter, santai-santai toh. Sampai Indonesia merdeka beliau masih hidup, padahal katanya cuma 2 minggu. Sama di Mongol Peoma. Hidup perang saya. No, di dekat Mongol. Duh, artis sekarang makan serba sehat. Kenapa ada tamang umur 42 so stroke. Mongol Petamang di dekat Mongol Perumah di Jakarta makan di tong sampah belum mati sampai sekarang. Yang hidup sehat justru di rumah sakit, yang makan di tong sampah justru sehat. Kenapa? Karena ribet dia yang hidupnya sehat. Harus makan ini, harus makan itu, makan ini, makan itu. Kami orang Nado justru nyapa pikir ceke di pesta mana ada, kalau ada makanan saudara itu sayang. Ya tuh, coba ada orang mati, bantu biar boleh dapat bungkus. Karena budaya yang selalu dipegang teguh oleh orang Indonesia Timur, katakan ampas suku yang tidak diundang oleh Tuhan Yesus di saat memberi 5.000 orang. Orang Manado, orang Papua, orang Ambon, orang Batak. Ampa ini dia undangnya ndak ada 22 bakul. Bawa pulang semua force mokol. Jadi mau apa lagi susah? Hidup dibuat susah karena kita Bapak Ibu, nggak usah susah. Saya main film, saya adalah orang Sulawesi Utara yang main film paling banyak sampai hari ini. Saya sudah membintangi 38 film layar lebar, 2 film tembus festival internasional, yang satu festival film Cannes di Prancis, itu Mongol, Rio Dewanto, dan Titi Rajo Bintang jadi pemeran utama. Film yang kedua, film pertama Mongol, film horor judulnya Bidadari Pulau Hantu, itu tembus festival film horor di Thailand. Semua film dari 38 film, 2 Mongol jadi laki-laki, DP 36 jadi bencong. Cuma nih Pak Uni kasih cuma 2 kita jadi cowok, DP 36 bencong oh Tuhan. Di komik 8 jadi Sailor Moon, lu pakai rok dan stocking, jadi Wonder Woman. Terus di saat film itu tayang cuma 2 minggu, DP penonton 1,6 juta penonton, Mongol beli Ferrari. Udah, kalau DP minggu depan tiap hari pendeta telepon, Mongol kamu anak Tuhan, jangan bikin malu Tuhan. Pilih karakter yang memuliakan Tuhan, jangan jadi bencong, bikin malu gereja. Jadi pendeta kita veto, no kasih pulang kita perpuluhan. Kita perpuluhan ngana ambe, kita jadi bencong ngana marah. Ngana minta itu perpuluhan kita dapat dari bencong, si pulang jo sayang, itu biar aman. Masa orang jadi bencong jong marah itu kan cuman karakter film. Saya juga anak Tuhan. Saya Kristen. Saya stand up comedian, selalu ngomong di TV saya beragama Kristen. Ini agama saya. Saya nggak pernah mau ribut tentang agama. Ngapain ribut? Orang masing-masing punya konsep yang masing-masing. Orang harus jaga Indonesia ini berdiri dengan Pancasila sebagai landasannya. Amin. 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 Yang ribut saya santai-santai jo. Indonesia masih bagus sampai hari ini. Iya tuh. Yang bangga jadi orang Indonesia coba tepuk tangan. Yang percaya Indonesia negara kaya coba tepuk tangan. Mongol kasih tahu penghuni Indonesia negara kedua batu bara terbesar di dunia. Negara pertama penghasil ikan tongkol dan tuna terbanyak di dunia. 5 negara penghasil emas, Indonesia salah satunya.
cabai terpedas kedua di dunia juga dari Indonesia. Itu kalau orang sini bilang rica. Cabai paling mahal juga dari Indonesia itu cabai-cabean. Sekarang dulu 300, sekarang sudah 500 lebih. Sudah boleh tawar nih. Apalagi semua loh, kayu terbesar nomor 2 di dunia. Setan pun, Indonesia negara dengan setan paling tinggi sekolahnya di dunia. Cuman Indonesia ada setan sarjana. Itu DP nama Suster Ngesot. Karena sebelum dia jadi setan sempat kuliah di Akademi Keperawatan. Jadi Suster Ngesot S1 saya. Semua keren, iya pasti keren. Tapi kita harus akui juga ada yang kurang keren dari bangsa kita. Pertama, Indonesia dinyatakan sebagai negara terjorok di dunia dalam hal ngupil. Kalau bahasa orang Indonesia Timur, ambe tai idong. Orang bule itu ambe, dia langsung buang. Indonesia ambe, dia gulung. Siapa ngoni gulung? Orang Manado bilang itu caparuni sayang jorok itu. Digulung begini. Mongol pernah ketemu orang, Mongol tanya, "Kenapa digulung, brother?" Mongol enak tahu, becek kering loh. Ih, jorok itu masa tai dong anak bikin begini. Terus di mana joroknya? Buangnya. Orang bule diselepet begini, orang Indonesia dia titip. Di mana boleh dia titip? Dia titip. Di bawah mimbar lah dia bagi, di daun dia bagi. Bahkan di tamang pe baju pun dia bagi. Ini jorok. Kedua, Indonesia negara terkepo di dunia. Kepo itu artinya rasa ingin tahu. Buktinya di mana? Prancis bom meledak. Kan di Prancis kemarin bom meledak toh, DP penduduk hilang. Mengungsi semua. Indonesia sayang beda. Sarina meledaknya tunggu 15 menit full jalan Tamrin. Kenapa kasih yang polisi coba kuku tembak, orang so tanya, yang mana dong, mana dia? Oh Tuhan ya, takut peluru datang ke mereka. Tiara, oh Tuhan nih. Indonesia begitu celia, ada rumah kebakaran bukan telepon polisi atau pemadam, dia selfie. Kalau dia kirim di Facebook, ada rumah kebakaran di jalan, sayang sokalar tuh rumah sudah ada sisa. Harusnya telepon pihak berwajib, jangan karena selfie atau siaran langsung. Aduh, semoga cepat padamnya. Saya nggak nanya telepon, bagaimana mau mati tuh api. Nah, sama juga anak-anak muda. Anda mau pengen kelihatan anak muda gaul, bukan berarti pakai narkoba. Setuju? Adik-adik, kamu mau ini kasihan di dunia artis. Jebakan kami tinggi kalau soal narkoba. Tetapi puji Tuhan, kamu mau sampai hari ini so turut tes urin di Polres Jakarta Selatan, kamu mau bebas narkoba. Baroko aja kamu mau nyanda. Orang tanya kenapa nggak ngerokok? Karena firman Tuhan berkata, siapa yang mengeluarkan asap dari mulutnya, kekejian di mataku. Namanya baroko, asap keluar dari mana? Dari mulut. Kok ada orang bilang begitu? Kalau begitu di asap kita talang mongol, mau hilang no itu. Itu jadi santai Bapak Ibu. Mau jadi anak adik, fokus sekolah dulu. Iya tuh, sekolah kejar tuh sarjana. Karena kalau Anda sarjana, cewek 7 yang ikut pasti. Tapi kalau mana cuma lulus SMP, oh Tuhan. Apalagi kami orang Manado, kalau cuma lulus SMP, bapikul kopra di pelabuhan. Bukan melecehkan pekerjaan, tetapi orang tua punya target tinggi kasih yang orang. Orang banting tulang cari duit untuk sekolahin kita. Nah kitanya yang tidak menggunakan kebaikan orang tua justru jadi yang enggak bikin malu. Sekarang ngomong pe mama sana ngomong. Biar sonya PNS, mari bilang puji Tuhan tiap minggu mama doi. Hari ini mama sudah ditransfer 4 juta karena setiap kali perform memang mama pejata 4 juta karena materi paling banyak untuk stand up tentang beliau. Saya kalau stand up selalu mama yang jadi materi. Kita nih mau orang lain pe mama kalau sudah peda
Nih baik tapi mama juga tak tahu mama pi kelemahan apa. Itu karena Mongol pe mama orang Manado cantik sekali. Kalau bahasa Belanda vermoi. Waktu muda dia tak alis. DP alis gagah sekali. Sekarang 173 tuh alis dulu di sini dia turun setengah senti. Oh Tuhan. Jadi buat ibu-ibu Anda pingin cantik alis jangan dirubah kasihan. Karena kalau tato alis menderita di umur tua. Dulu di sini, sekarang turun setengah senti. Jadi mama kalau ke gereja hidup dari jam 5 di es batu. Oh Tuhan sociri, oh Tuhan dia marah-marah. Yang salah siapa? Yang salah dia. Kenapa mudah tato? Kita harus ingat makin tua kulit itu makin turun. Ternyata pakai es batu, bisa mengembalikan alis yang jatuh kembali ke posisi yang sebenarnya. Tapi kasihan Mongol pe mama pejare keriput. Di 6 jam di es batu akhirnya keriput. Orang setengah jam aja keriput sejari-jari. Kok dia ke gereja di GBI Glow. Di Tamrin Residen. Dia ke gereja dia lupa gereja folding AC. Lagi nyanyi sebab Tuhan baik. Ibu Sabda bilang, Bu alisnya turun lagi. Ternyata alis yang kena es batu nih boleh kena AC dia turun ulang ke bawah. Jadi mama belum ibadah selesai mama pulang sambil baba veto. Oh Tuhan dapat tahu kita alis. Sekarang mama gereja di GKI. Mama sekarang gereja di GPIB benarnya di GPIB Immanuel di Muka Gambir. Jadi kalau dia duduk di sebelah pintu masuk karena karena AC karena angin. Enak lebih alis 7 jam sekarang. Mama Manado Mongol lagi nih ini kasus nyata ini Mongol lagi di gereja di GBI Senayan City. Mami telepon, halo dek, mami di Sensi. Hah? Kok mami di mana dan ini? Aduh mami ada di muka toko jual tas Rupatika. Ternyata mama Mongol di muka toko namanya Bottega Veneta. Itu toko jual dompet DP harga paling murah 89 juta. Itu baru dompet. Ini mama bilang apa? Tas. Mama bilang di muka Bottega mau langsung teriak darah Yesus. Tuhan di muka toko DP harga rupa rumah. Terus orang tanya, Mongol kenapa nggak dibeliin? Bukannya Mongol nggak mau beliin for mama, tapi Mongol tahu Mongol pe mama orang Manado. Percuma sayang. Nana mau beli tas berapa puluh juta orang Manado pe isi tas pasti ada cucur, ada lalampa, ada ikan woku, ada cakalang fufu. Anda bayangkan tas 200 juta bobo anyir. Anda bayangkan tas 200 juta isi kukis cucur. Sayang kukis cucur 5 hari DP minyaknya habis-habis. Jadi orang tanya terus gimana Mongol? Mongol pinter, Mongol naik gojek langsung ke ambasador. Mami suruh nyusul, Mongol kasih dari 5 juta, Mongol balik lagi ke Senayan City. Pulang mama 20 tas. Karena di ambasador ada Bottega harga 300.000. Jadi yang penting maminya peduli dia asli atau nyanda, yang penting dia beli tas. Maklum sob 70. Itu ibu-ibu no. Sekarang lagi stres dia. Tadi dia bilang, "Dek, besok jangan pulang, tetap Jodi Manokwari ada ternyata Mongol di Manokwari. Jadi jangan pulang, cuaca kurang bagus." Mongol bilang daripada kita dapat tangka karenanya datang di Magelang.